Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, luar biasa memang stresnya Roy Suryo dan Dr. Tipaya. Benar-benar dia dibuat stres habis-habisan oleh para youtuber Nusantara, sahabat. Sampai-sampai youtuber Nusantara dia plesetkan dengan ceboker Nusantara. Apatah lagi baru-baru ini kita tahu bahwa ada halal bihalal memperingati 1 tahun berdirinya para youtuber Nusantara ini, dan itu dilakukan di Solo yang dihadiri oleh Pak Jokowi. Tambah marah, tambah stres dia, ditambah dengan banyaknya isu-isu yang menerpa perjuangan mereka yang ingin merungkatkan jasa Pak Jokowi. Ada beberapa catatan penting yang saya list dari pernyataannya Roy Suryo. Tampak bahwa betul-betul dia sangat sempoyongan, sangat kewalahan menanggapi seluruh pasukan para youtuber Nusantara ini. Dan yang menarik, tak kala dia bicara soal laporan terhadap Rismon, dia mendukung 11 juta %. Sekalipun dia sadar bahwa itu adalah AI, tapi tetap dia mendukung Pak JK, dan disitulah dia lampiaskan kemarahannya terhadap Pak Jokowi beserta para youtuber Nusantara. Nah, seperti apa pernyataan daripada Panci? Ini coba kita cek secara bersama-sama. Saya ingin sampaikan kepada semua masyarakat ya, bahwa bahwa apa yang ini tadi nggak apa-apa. Tadi saya masukkan yang namanya alutsista. Apa itu alutsista? Alat utama sistem ketampanan. Nah, itu penting ya. Gitu. Tampan dari mana? Ya, orang tadi dari sudah Hongkong. kelihatan itu penting alutsista. Nah, kembali pada statement 11.000 triliun. Ngaca, woi, ngaca. Itu sudah, karena apa? Saya juga kemarin sampaikan dalam statement sebelumnya. Meskipun saya percaya bahwa statement si Omon ini, ya, jadi si Omon yang tentang adanya nama Pak JK, ya, dulu dan dia itu akrab banget ya diglorifikasi teman-teman ya. dengan sangat jahat. Saya bilang diglorifikasi dengan sangat jahat oleh para termul, ya, apalagi yang tergabung dalam Ceboker Nusantara. Tuh, siapa itu ajar, Ceboker Nusantara? Yaitu yang barusan ulang tahun kemarin di Oslo, ya, yang malah dengan sangat konyolnya, dengan sangat kampungannya, didukung langsung oleh bekas presiden itu, ya, presiden bekas itu, yang itu menyatakan bahwa ini mulut orang ini saya dukung orang-orang untuk kemudian meluruskan apa? Justru mereka itu yang kemudian mengglorifikasi hoax, ya. Jelas betul ya. Jadi statement si Omon ini pernah muncul ini dalam dibikin channel dan juga dalam beberapa kanal-kanal lainnya. Ini adalah hanya karya dari AI atau artificial intelligence. Jadi ini sebenarnya bukan si Omon asli. Belum ada. Karena si Omon waktu itu tidak berani mengucapkan selaku seorang yang mungkin dituduhkan sama seperti Sengkuni, ya, yaitu berkhianat dari dalam. Dia tidak membantah langsung. Itu yang saya sesalkan. Kenapa si Omon waktu itu tidak langsung membantah? Baru kemarin atau hari terakhir dia karena dia pengen ngeprank kamu. Tidak ada terlambat, ya. Karena apa? Sudah terlanjur diglorifikasi, sudah terlanjur diviralkan oleh para anggota Ceboker Nusantara. Ya, YouTuber yang asal-asalan, YouTuber kampungan, yang malah oleh bekas presiden, ya, yang kemarin ada di Oslo di Hotel Sunan, malah didukung. Waduh, ini sudah di luar nalar ya, bekas presiden itu malah dukung hoax, malah mengatakan bahwa mereka ya kadang-kadang perlu berbuat heboh. Gimana sih ini? Ini benar-benar orang nggak negarawan, orang yang sangat pengecut, orang yang pantas kita pertanyakan. Kamu yang pengecut, apalagi memang sudah dipastikan 99,9% ijazahnya palsu. Ya, kenapa? Sekarang kita lihat, meskipun sekali lagi ini adalah artificial intelligence, ya, tapi ini diglorifikasi, ya, bahkan banyak banget ya situs-situs yang sebenarnya itu hasil AI semua. Nih, ini salah satu contoh AI. Kasihan Mbak ini Mbak Cindy dari TV mainstream. Yang jelas itu kemudian bukan juga, dari YouTuber Nusantara. Inilah contoh-contoh tayangan dari Ceboker Nusantara. Masa isu-isu kayak gini kemudian diglorifikasi? Termasuk yang isu 50 miliar. Yo, ini contoh isu dia yang hanya melihat dari thumbnailnya aja. Juga, kamu harus nonton videonya, wow. Tapi ya ini Ceboker Nusantara sudah terlanjur membuat mengungkap hal-hal yang menurut saya sangat tidak benar, ya.
perselingkuhan. Kami Ini cebok kan juga di jahat mulut banget kamu. orang-orang bikin kayak gini. Kemudian ini ada terbongkar, ya. Ini jelas. Ini lihat kanal-kanalnya. Ini kanal-kanal dari Ceboker Coba Nusantara. kamu Nah, selain lihat Pak JK isinya, juga dengar Ketua isinya, DPR kita, Mbak itu Puan, hanya ditunjuk thumbnail. juga melakukan koordinator. Nih, memfitnah katanya. Siapa yang memfitnah? Kamu itu Ceboker Nusantara itu yang bikin fitnah, kurang ajar. Kamu. Dan didukung oleh bekas presiden. Kamu Bekas kurang presiden ajar. yang mendukung hoax itu ya. Dan satu-satunya ini, nah ini kan konyol banget nih. Isu-isu kayak gini, isu murahan kayak gini. Termasuk isu soal nah terungkap kayak gini hubungan gelap apa gitu loh, ngaco banget ya. Nah akhirnya terbongkar semua aib. Itu thumbnail. Apanya Sekali yang lagi terbongkar saya semua? bilang, Aduh parah memang ini orang-orang Ceboker Nusantara ini. Itu Kamu mereka yang parah. mengglorifikasi juga 50M. Ada yang sempat menaikkan dari 55M. Ada juga yang mengatakan itu 5M. Dan jangan lari dari situ. Si Andi Aswan sempat mengatakan itu Kami hanya nggak thumbnail. pernah lari. Mana Nggak ada pernah thumbnail? lari. Saya sudah tidak hanya rekam thumbnail, saya rekam thumbnail linknya, itu. URL-nya, ya, Universal Resource Locator-nya, bahkan videonya sudah saya save. Ya, jadi videonya sudah saya save itu semua. Jadi artinya apa? Mereka Save sudah nggak aja. bisa lari kalau Berarti kamu cybercrime ngefans. kita dan kondisi kita, kemudian Dia masih menuduh lurus, ya. cybercrime Kalau dia kita objektif, sayangkan atau enggak. Komdiji kita Banyak tidak teman-teman tegas, sudah teman-teman. melaporkan Ceboker Nusantara Tuh, ini. dengar itu, Ya, Komdiji. tapi prosesnya sangat lambat atau bahkan tidak diproses. Jadi memang serangan yang bertubi-tubi dari para YouTuber yang saya kira bukan saja YouTuber Nusantara ya. Banyak YouTuber yang memang secara terang-terangan melawan narasi habis-habisan Roy Panji CS. Apapun yang disampaikan semua dibantah dengan data dan fakta. Hal ini membuat memang mereka kelimpungan sahabat. Dan yang paling terasa kala Risma berbalik arah dan banyak bocoran-bocoran informasi yang disemburkan Risma melalui para relawan Pak Jokowi. Salah satunya misalnya apa yang disampaikan oleh para Tabas itu kan beberapa poin memang itulah yang membuat hari ini mereka semua kelimpungan. Termasuk soal siapa yang membiayai di belakang layar, apalagi soal skandal yang melibatkan seorang pengacara hebat dan seorang dokter hebat yang kita sudah sama-sama tahu semua kadang ini adalah masuk dalam jajaran kelompoknya. Jadi bayangkan saya sahabat-sahabat ya, saking lilunnya Roy Suryo, dia mendukung pernyataan daripada Pak JK. Padahal dia sadari, dia sampaikan juga di situ bahwa itu hanya AI. Nah, kenapa? Karena bagi dia itu adalah merupakan amunisi baru. Jadi ada ruang akselerasi yang bisa membuat mereka lagi berselancar di atas isu yang dibangun Pak JK ini terkait dengan pelaporan terhadap Rismon. Dan yang paling miris kita dengar itu bagaimana dia menghina Pak Jokowi sahabat ya, luar biasa, menghina para YouTuber. Dan memang secara kasat mata kelihatan bahwa dia bekerja politik sebenarnya. Karena siapapun saya kira yang menjadi lawan politik atau orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi itu akan ketakutan melihat bagaimana barisan para YouTuber yang terus-menerus mempush video-video yang positif terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Oleh sebab itu saya kira sebagai orang yang bekerja di pihak lain pasti memang akan gundah dengan situasi yang ada ini. Terutama kalau kita mendengar bagaimana pernyataan Roy Panji, kelihatan sekali kebenciannya terhadap para YouTuber Nusantara, apalagi dengan kehadiran Pak Jokowi di acara Milad ke-1 yang dirangkaikan dengan halal bihalal. Dia mau ganti YouTuber Nusantara dengan Ceboker Nusantara. Sahabat, saking jengkelnya dan buaknya itu Roy Panji terhadap orang-orang ini semua. Tapi apapun itu sahabat, kita sudah melihat bahwa memang mereka ini semua sudah kalah sebenarnya, sudah luluh lantah dengan berbagai macam terpa isu yang dia sendiri sudah tidak bisa kendalikan. Jadi andaikan dia membawa atau sopir ini sudah oleng, ini dia punya kendaraan, atau dia membawa pesawat ini sudah mau terjungkir ini dari udara sahabat, sudah tidak bisa lagi dia kendalikan. Emosinya meluap-luap,
Ya sama-sama bisa saksikan sendiri bagaimana dekilnya kelihatan Roy Suryo bicara di situ. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan informasi ini memberi manfaat, memberikan pengetahuan baru kepada kita semua bahwa seyogyanya emosi itu bisa dikendalikan sehingga apapun yang menjadi misi kita itu bisa tersembunyi, tidak diketahui oleh lawan. Ini kontras sekali, Roy Suryo tidak bisa menahan diri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.